Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariliani Pradina. Di kelas 12 ini saya akan mengajar kalian novel matematika. Sebelum memulai pelajaran, saya ingatkan kalian harus memiliki buku catatan khusus matematika atau bisa melanjutkan buku matematika kelas 10 dan kelas 11. Baiklah, untuk pertemuan pertama kita, kalian akan belajar tentang statistika dari channel Rumah Belajar Digital. Jangan lupa dicatat dan disimak materinya ya, nanti ada soal yang harus kalian kerjakan di akhir video. Statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari mulai dari mengumpulkan dan mengolah data untuk disusun, disajikan, kemudian dianalisa dan disimpulkan secara teliti dan benar. Untuk menyajikan data, biasanya data dibagi dua, yaitu data tunggal dan data berkelompok. Penyajian data tunggal diantaranya: yang pertama, tabel. Penyajian data tunggal dalam bentuk tabel biasa disebut frekuensi tunggal karena langsung melibatkan frekuensinya masing-masing. Contohnya, misalkan diberikan data berikut. Akan kita buat dalam bentuk tabel, maka harus dibuat dua kolom. Kolom pertama adalah kolom nilai, sedangkan yang kedua adalah kolom frekuensi. Kolom nilai diisi dengan 9, 12, 17, dan 23. Sedangkan kolom frekuensi menyatakan banyaknya kemunculan nilai tersebut. Karena nilai 9 muncul sebanyak 2 kali, maka frekuensinya diisi dengan 2. Nilai 12 muncul 3 kali, maka frekuensinya diisi dengan 3, dan seterusnya. Dengan penyajian data menggunakan tabel, kita tahu dengan pasti frekuensi dari setiap nilai. Misalkan data yang bernilai 12 ada 3 buah, dan seterusnya. Yang kedua, diagram batang. Diagram batang adalah cara penyajian data dengan menggambarkannya dalam bentuk batang atau kotak pada interval tertentu di bidang kartesius. Sumbu X biasanya menyatakan nilai, sedangkan sumbu Y menyatakan frekuensinya. Dari data pada tabel, nilai 9, 12, 17, dan 23 kita letakkan di sumbu X. Karena nilai 9 ada 2, maka dibuat persegi panjang setinggi 2. Demikian juga nilai 12 ada 3, maka dibuat persegi panjang setinggi 3, dan seterusnya. Dari diagram batang ini kita bisa lihat, semakin tinggi batangnya menunjukkan semakin banyak frekuensi dari nilai yang dimaksud. Ini lebih mudah dibandingkan membaca tabel, tapi sulit untuk mengetahui frekuensi sebenarnya. Dari diagram tersebut, dengan mudah kita bisa tahu bahwa data yang bernilai 17 itu paling sedikit, tapi tidak mudah mengetahui berapa banyaknya. Yang ketiga, diagram garis. Diagram garis adalah penyajian data dalam bentuk garis pada bidang kartesius. Diagram ini bisa digunakan untuk menggambarkan keadaan yang berkesinambungan. Pasangan nilai frekuensi pada data dianggap sebagai koordinat X, Y pada bidang kartesius.
dengan X menyatakan nilainya dan Y menyatakan frekuensinya. Sehingga kita peroleh titik-titik 9,2, 12,3, 17,1, dan 23,6. Selanjutnya, titik-titik tersebut dihubungkan sehingga membentuk garis-garis. Biasanya diagram garis ini disajikan untuk melihat tren atau kecenderungan perubahan data. Yang keempat, diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah penyajian data dalam bentuk lingkaran. Untuk membuatnya terlebih dahulu kita tentukan besar sudut pusat lingkaran untuk setiap nilai keseluruhan data. Dengan cara sudut A sama dengan banyak A dibagi jumlah seluruh data kali 360 derajat. Dari data dalam tabel diperoleh jumlah seluruh data ada 12. Sehingga untuk menentukan besar sudut pusat lingkaran dari masing-masing nilai adalah sebagai berikut. Sudut nilai 9 sama dengan 2/12 kali 360 derajat sama dengan 60 derajat. Sudut nilai 12 sama dengan 3/12 kali 360 derajat sama dengan 90 derajat. Dan seterusnya. Biasanya setiap nilai diwakili oleh warna yang berbeda. Dengan demikian, diagram lingkarannya adalah sebagai berikut. Ini mirip dengan diagram batang. Secara visual, kita lebih mudah menentukan nilai mana yang paling banyak dengan membandingkan luas potongan lingkaran. Dari diagram tersebut, data yang bernilai 23 itu paling banyak karena luasnya paling besar. Yang kelima, diagram batang daun. Kita bisa membuat diagram batang daun dengan cara membuat tabel yang terdiri dari dua kolom. Kolom pertama adalah batang dan kolom kedua adalah daun. Selanjutnya kolom batang diisi dengan angka puluhan. Untuk nilai 9, angka puluhannya adalah 0. Untuk nilai 12 dan 17, angka puluhannya adalah 1. Dan untuk nilai 23, angka puluhannya adalah 2. Kolom daun diisi dengan angka satuan dan bisa diisi beberapa angka. Untuk nilai 9, angka satuannya adalah 9. Karena nilai 9 ada 2, maka angka 9 ditulis sebanyak 2 kali. Untuk nilai 12, angka satuannya adalah 2. Karena muncul sebanyak 3 kali, maka angka 2 ditulis sebanyak 3 kali juga, dan seterusnya. Dengan demikian, diagram batang daunnya adalah sebagai berikut. Nah, ini tugas atau pekerjaan rumah yang harus kalian catat dan kerjakan.